Sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya waktu dulu yang dialami kita sendiri. Cerita ini sebetulnya saya bukan cerita bohong, tapi dengan kenyataan terasa dengan saya dialami. Saya waktu saya mencari masalah untuk menebus masalah utang, mungkin kita utang 700 jutaan. Masya Allah, Waktu dulu, waktu 700. sekarang sama saya katanya kalau betul Anda mau mencari dunia yang sekaligus dan besar, boleh silahkan asalkan mau. Seorang wanita perempuan cantik, pas begitu kita mau tidur sama masih manusia, cuman dilihat orang itu ular, kita lagi bersetubuh dengan ular. Satu. Cantiknya secantik artis bukan, Pak? Artis mah nggak cantik. Oh, cantik kalah. Jadi pada saat ada wanita cantik muncul, Bapak langsung berdiri. Langsung kita. Maksudnya kalau udah dilihat, dia udah tidur, udah seksi amat. Udah terlentang. Iya. Itu pakaiannya pakai BH aja. Cuman BH sama selempak aja. Ini sama saya kalami. Dan ternyata hutang pun terbayar lunas. Terbayar, alhamdulillah sampai saat ini saya. Kalau boleh tahu tempat pesugihan di Banjarnya itu Pulau Majeti bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Teman-teman, spesial di video kali ini saya akan bertemu dengan seorang abah, ya, seorang pakar spiritual bernama Abah Tama. Dan beliau mempunyai pengalaman datang ke pesugihan karena terlilit hutang yang begitu besar, bahkan saya dengar sampai 700 juta. Dan alhamdulillah pulang dari pesugihan itu, ya, di dalamnya beliau hampir akan menikah dengan siluman ular begitu. Dan alhamdulillah setelah pulang dari pesugihan, sedikit demi sedikit hutangnya itu terbayar lunas dan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Nah, teman-teman penasaran bagaimana pengalaman Abah Tama mendatangi suatu pesugihan di Kota Banjar, teman-teman? Tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang menonton video saya sampai selesai semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mendapatkan kemudahan dalam menghadapi berbagai urusan. Kalau begitu, mari kita berangkat untuk bertemu dengan Abah Tama. Let's go! Oke teman-teman, kita langsung saja ke Abah Tama, ya, dan kita dapat kabar kalau Abah Tama ini sedang berkebun. Dan ini saya sedang ada di kebunnya dan luar biasa, ini sangat luas sekali dan terjaga keasriannya. Nah, ini saungnya Abah Tama, ini entah ya buat apa, mungkin untuk penyiraman tanaman, ya, bikin sumur. Dan sepertinya Abah Tamanya ada di sana, teman-teman. Nah, memang sangat wajar sekali ya kalau di daerah Majalengka Selatan mata pencahariannya itu kebanyakan bertani dan mempunyai pengalaman-pengalaman lain selain untuk bertani. Nah, ini Abah Tama. Ya. Assalamualaikum, Mbah. Abah Tama, saya mau izin untuk ngobrol dengan Abah seputar pengalaman Abah tentang pesugihan nampaknya yang di Kota Banjar, bisa ya, Bah? Insya Allah. Iya, siap, Abah. Terima kasih, Abah. Sama-sama. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bertemu dengan Abah Tama, seorang spiritual yang mungkin tinggal di pelosok desa. Yang mana Abah Tama ini dulunya beliau pernah mengalami masa-masa sulit dan pernah berkunjung ke salah satu tempat pesugihan. Nah, beliau akan menceritakan pengalaman beliau waktu dulu beliau sempat ingin masuk ke dunia pesugihan. Nah, kisah ini adalah sebagai bahan pembelajaran bagi kita bahwa yang namanya pesugihan itu akan ada akibatnya atau sisi buruknya. Nah, mungkin Abah bisa ceritakan awal mula Abah bisa masuk ke dunia pesugihan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya waktu dulu yang dialami kita sendiri. Cerita ini sebetulnya saya bukan cerita bohong, tapi dengan kenyataan terasa dengan saya dialami.
Satu dan kedua, ini saya kedatangan tamu 3 orang. Mungkin dia menanyakan pengalaman waktu dulu saya lagi kesusahan dan kebingungan. Ya, jalan-jalannya itu mungkinlah kelilit masalah utang perutang. Maksud dan tujuan saya sebetulnya bagus, cuman kalau sudah dialami berarti itu rusak untuk kita sendiri dan kedua untuk keluarga. Jadi kalau dipikirkan sama saya itu sebetulnya bukan jalan yang terbaik, tapi jalan yang buruk akibatnya yang untuk masa depannya. Alangkah baiknya kalau seandainya zaman sekarang mau mencari solusi jalan keluar, siapapun yang ada kesulitan itu jangan ngambil jalan yang buruk, jadi ngambil yang terbaik saja. 1000 kalipun kesulitan mungkin ada jalan keluarnya. Satu, dan kedua kita asal betul-betul minta sama yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan dikabul. Asal kita betul-betul percaya syariat yang didatangi sama kita, dan kedua kita asalkan betul-betul prihatinya untuk cita-cita yang akan datang. Selanjutnya saya waktu saya mencari masalah untuk menebus masalah utang itu sama saya dialami. Ada yang menunjukin sama saya, katanya kalau betul Anda mau mencari dunia yang sekaligus dan besar, boleh silahkan asalkan mau. Bilang saya, maulah. Dia menceritakan jalan keburukannya enggak, cuman diceritakannya yang bagusnya aja, yang manisnya. Berarti pada saat itu Abah lagi gelap mata. Lagi gelap mata. Pengen ya, dikatakan kita panas pikiran masalah yang utang. Yang lagi utang sama saya. Ya malum lah waktu dulu tuh entah bekas apalah. Manusia namanya juga sifat berubah lah gitu. Ya, akhir-akhirnya saya terjun masalah itu. Datang satu Pak Kuncen. Namanya di Banjar Patroman. Nah, di sisi Wahangan tuh laut, itu laut di Banjar Patroman, di Selok namanya tuh. Ya di sungai lah. Oh, bukan di pantai, bukan? Bukan. Kalau Banjar Patroman. Banjar Patroman itu di Citarum. Oh, daerah Citarum. Citandui. Citarum. Ya pada akhirnya singkat cerita saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kuncen, boleh silahkan kalau betul-betul Anda mau, cuman namanya itu uang sekaligus ada tumbal, ada penagihan. Apa penagihannya? Ya kita harus kawin sama Ipri. Kalau mau ke Ipri, bilang saya maulah. Itu saking kita kegelapannya. Pada akhirnya kita dilaksanakan. Datang ke tempat, Kuncen udah anduk-anduk, udah persiapan, saya juga udah siap. Ya, pada akhirnya tiba-tiba kita batal dikarenakan minta tumbal. Jadi nggak mau lah gitu. Nggak mau saya, dikarenakan saya bayar utang itu bukan nggak mau uang kotor, uang murni. Ya, pada akhirnya kita gagal. Nah, pada saat itu Abah ke Banjar Patroman itu jalan kaki atau naik mobil ke sananya? Naik mobil, cuman kalau ke tempat itu jalan kaki dikarenakan dari kampung itu jauh. Nah, itu Abah mendapat informasi tempat pesugihan seperti itu dari teman. Dari teman. Kalau temannya udah berhasil, udah pernah ke situ terus berhasil. Ya itu sesuatu rahasia dia. Kalau mau kata seperti kita boleh gini, bilang saya dikenakan lagi kegelapan. Ya maulah. Kita disingkat aja perjawaban, di mana alamatnya. Diunjukin alamatnya, nggak diantar sama saya. Ya saya langsung mencari ongkos, kita berangkat ke sana. Ya alhamdulillah tempatnya ketemu, orangnya ketemu. Ya kita
mau. Langsung mulai ritual Ya. barangkali gitu ya. Pas Pada begitu. tahun berapa berarti Bang? Tahun 87. Tahun 87. 87. Muda barangkali ya, Iya. Abah juga ya. Tahun 87. Kira-kira usia berapa tahun tuh 87? Pokoknya kita lahir tahun 56. Berarti belum menikah ya, Pak ya? Ya udah, Oh, udah. nikah tahun 82. Oh, 82. Kalau anak udah punya Kalau anak sampai sekarang nggak punya, cuman anak adik yang dikukut sama saya. Angkat berarti. Ya, anak angkat. Ya, ya, ya. Ditinggal aja sama saya berapa bulan saya tuh mencari untuk pembayaran utang. Pada akhirnya saya mau, boleh silakan Pak, dikatakan saya banyak yang nagih utang. Nanti kalau kita datang dari sini mungkin datang yang mau nagih. Uang dari mana? Iya. Pada akhirnya kita dilaksanakan, udah dilaksanakan sama saya, kita harus kawin sama Ipri itu. Kalau boleh tahu itu siluman apa Pak? Atau ipri apa tuh? Itu Ipri ular, Oh, siluman ular. siluman ular. Cuman kalau kuncen udah udah manggil, Iya. jadi bukan ular datangnya, tapi istri yang cantik. Oh, seorang wanita Perempuan. yang cantik. Pas begitu kita mau tidur, sama. Masih manusia. Masih manusia, cuman dilihat orang itu ular. Kita lagi bersetubuh dengan ular. Nah, kalau lokasi di sananya berupa gua kah atau batu atau apa di sana? Batu, Batu batu, besar. dia batu besar. Cuman kalau udah datang ke situ, batu itu tidak ada. Oh. Yang dilihat apa sama Abang? Rumah, tidak ada bandingnya tuh. Jadi diteretes sama emas. Oh, Seperti- rumahnya Iya, emas. bahkan kita tidur itu sebetulnya bukan di batu, bukan di tanah, tapi Iya. seperti hotel lah gitu. Oh, Luar biasa. Nah itu Nah, Abang ngeri ya. pertama melihat bangunan rumah semegah dan semewah itu yang ada di benak pikiran apa? Kiranya. yang dipikirin sama saya uang aja, Uang ya. uang aja. Berarti nggak ngebayangin itu berwujud ular enggak? Enggak, Yang penting wanita cantik yang penting hajar kita aja gitu ya. berhasil aja lah. Berhasil ya. Dikatakan panas sama utang. Nah, ini Pak sebelumnya kan tadi Abah pernah bilang kuncinya kan mau ngasih pesugihan yang ada tumbalnya. Hmm. Berarti ini ada pilihan kedua berarti ya? Pilihan kedua, Oh. kalau Kalau yang sama Ipri berarti kalau nggak ada yang tumbalnya. itu mah kita nanti kalau kita umur 40 tahun dia mah dibagi dua, 20 tahun kita umur saya di dunia gitu. di dunia, 20 tahun di umur Masih siluman. siluman alam goib. Nanti kalau udah pas 40 tahun itu baru mati Beneran gitu. beneran. Berarti umur kita ditarget, Ditarget kontrak umur. seumpamanya umur kita masih ada 10 tahun, berarti 5 tahun di dunia, 5 tahun di alam dia. Oh, berarti sama saja kita ngegadein umur kita Ya, berarti. iya itu. Nah, setelah kita nanti di alam dunia ini meninggal, kita ke alam percupangan berarti. Kepangan kita jadi ular. Jadi budak di sana. Iya, Wow. jadi ular. Itu kan dia minta itu. Jadi mau dia betul-betul dikawin. Jadi dianggap suami gitulah. Kalau kita umpamanya punya anak sama dia, berarti kalau dilihat sama orang lain mah biasa anak, tapi bukan, tapi ular. Itu sebetulnya. Jadi kita ngikuti ke alam dia, mau ke bagong, mau ke monyet, mau ke ipri, mau ke apapun itu. Beda sama yang minta tumbal. Yang pertama. Ya, yang bayar tumbal mah apakah mau kita, apakah mau istri, apakah mau anak, apakah mau orang lain. Oh, dikorbanin gitu ya. Dikorbanin. Mm-mm. Nah, itu tumbal namanya. Oh, jadi ya kalau yang pertama mah kan minta tumbal berarti orang lain. Iya, Kalau yang sama Ipri mah kita sama dengan ngegadein umur. umur. Oh. Itu. Mm-mm. Jadi kalau kita umpamanya salianti dari itu sebetulnya jadi minta tumbal yang disayangi sama kita. Waduh. Pertamanya. Iya, Yang iya. paling besar. Iya, apakah mau istri, apakah mau anak. Boleh pilih mana. Tapi kalau seumpamanya ini gini, Bah. Saya sayang sama tetangga gitu. Ya. Gimana tuh? Misalkan ini, Bang. Itu kalau sama tetangga mah nggak bisa. Jadi pertama pembukaan itu sama keluarga dulu. Atau kok kayak gini aja mungkin saya Nggak mungkin. selingkuh gitu. Ya, Terus menyayangi perempuan itu berarti bisa.
Ya mungkin bisa saja. Wah, berarti abang gimana tuh itu? Tetap aja kalau rasa sayang meskipun sama Ya. selingkuhannya aja yang jadikan tumbal, tapi korban perasaan. Iya. Karena tetap. sayangnya sama selingkuhan. Gitu. Jadi Abang jahat nih. kalau dipikir-pikir jalan yang itu tidak ada baiknya. Alangkah baiknya kalau kita umpamanya betul-betul mencari Dunia. dunia yang halal saja. Banyak yang halal juga asalkan kita betul-betul mau mencarinya. Satu dan kedua, kita ini kan cuma hanya syariat. Iya. Tetap Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan. Iya. Jadi kalau kita seandainya ini ada orang pintar umpamanya didatangin, ini pasti berhasil, jangan. Ikhtiar mah harus. Iya, benar. Cuman hasil dan tidak itu bukan urusan saya. Betul, betul. Satu dan kedua, kalau seandainya dimanapun ada yang kesulitan utang, datang aja sama yang tahu Ya, mungkin jalan keluarnya. Insya Allah akan dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Jadi saya juga sebetulnya tuh singkat cerita saya nggak jadi. Nah itu Ya. ya selanjutnya gimana bah di waktu Pada akhirnya kita udah ke sana mentok, ke sini mentok. Itu sebetulnya kalau mau jalan kotor harus kompromi dulu dengan keluarga. Oh. Apa sebabnya? Nanti besok lusa kalau kita celaka, kalau kita nggak dikasih tahu keluarga, itu susah juga. Jadi harus resmi dulu sama keluarga. Kalau sama keluarga ingin boleh, ya insya Allah kita kejadian. Tapi kalau kita sendiri tanpa musyawarah dengan keluarga, Iya. nggak jadi. Ini sama saya kalami. Nah ini sepengalaman Abah kan katanya pernah tuh hampir mau Saipri pesugihan itu. Ya, Itu gagalnya gimana gitu? cara kan kalau kita mencari nafkah itu di dunia nyata, Ya. maksudnya kerja atau apa kan lumayan agak sulit. ya. Nah kalau dengan Ipri lumayan sulit atau sulit banget? Kalau kita mau paling gampang, tapi kalau kita umpamanya gagal, pada akhirnya kita singkat cerita udah gagal, biasa batu lagi. Jadi batu lagi. Batu lagi biasa lagi. Nggak ada itu rumah yang agreng itu yang ditetes sama emas, uang setumpuk udah disediakan. Tapi tumbal tetap minta. Enggak, kalau Bukan kita batal. kalau nggak kita kejadian mah enggak. Ini Jadi kalau gagal. misalkan cari yang halal, Ya. sulit dulu, nanti dapat hasilnya. Ya, Tapi kalau jalur pesugihan, senang dulu, nanti sulit. nah itu Sulitnya pahit. nanti. Ya. Nah itu cerita lengkap Abah waktu pas gagal pesugihan gimana tuh pas tadi ketemu sama Kuncen? Coba dilanjut aja dulu bah. Itu kan gagalnya itu kita sudah aja lah, kita nggak mau kalau begini mah jalannya. Dikarenakan kita sebetulnya satu masih kita mau hidup, dan kedua saya umpamanya kalau mau numbal sama keluarga saya itu yang dibelanya itu keluarga. Iya. Jadi ada pertimbangan. Iya, gitu. Berarti ada Tetap perbedaan pada saat sebelum ketemu, sebelum ritual Ya. dan pada saat ritual. Kalau sebelum ritual penjelasannya kurang lengkap, pada saat bertemu dengan iprinya dan ada tawar menawar seperti itu nggak cocok sama bapak gitu Ya, ya. Ya, gitu. lebih baik mundur Ya, saja. pada akhirnya ya boleh silahkan katanya, kalau begitu mah bilang saya juga bilang dulu sama keluarga enggak semaunya saya. Oh pantesan itu harus izin dulu. Ibarat resmi mau nyandung dulu, izin dulu. izin dulu. Kalau masih ada orang tua kalau nggak ada ya sama keluarga itu harus izin. Ini sebetulnya banyak yang gagal seperti ini kalau enggak kita musyawarah dengan keluarga. Iya. Nah kita dikarenakan kita tetap masih panas, kita mau bagaimana, dari mana kita bayar, ya Nekat gitu. nekat. Bilang dia boleh silahkan kalau begitu mah bagus katanya. Oh, pura-pura sudah Ya musyawarah padahal belum. langsungnya kita dikasih wirid sama dia. Kuncen. Ya kita puasa seminggu. Di Banjar Ya. puasa ya. Itu nggak makan ngapa seminggu. Ya alhamdulillah pas kita tamat seminggu kita disuruh pulang. Wirid itu dikasih sama saya. Kita puasa alhamdulillah nggak batal. Pas datang ke rumah saya dilaksanakan.
Ya entah dari mana perjalanannya, ada aja yang percaya tuh untuk permodalan. Ada yang ngasih aja gitu. Ada. Langsung kita tuh. Langsung aja, entah dari mana saya juga. Padahal sama dia tuh cuman hanya satu lewat tuh ketemu. Ini katanya lagi kesulitan katanya permodalan ya. Ini pakai uang saya. Boleh jalankan? Ya alhamdulillah sampai saat ini kita utang kebayar, menolong orang ya alhamdulillah. Bisa sedikit demi sedikit. Jadi kalau seandainya besok lusa dimanapun teman-teman siapapun yang mau perlu sama saya, oke, insya Allah kita siap untuk membantu. Cuman jangan di target kita bahkan berhasil, jangan. Kita juga mungkin minta sama yang kuasa. Atas perbiayaan saya nggak bisa narip. Tidak ada dari sananya saya disuruh sama guru juga, jangan. Dia juga udah diperhitungkan. Cuman cari uang ya mungkin harus mengeluarkan uang. Besar dan kecil itu urusan dia. Nah, jadi berarti Bah, seumpamanya penonton kami ya ada yang tertarik ingin pesugihan, berarti lewat apa bisa? jangan kalau masalah itu mah jangan sampai dimanapun berada Jangan sampai keluar seperti dari kita, dikarenakan sama saya pahit dan manis sama saya alami. Kita di awal juga ini bukan bahan pembelajaran. Ini hanya kisah kelam Abah. Waktu dulu kita lagi keliling Sulit. utang. Pada akhirnya Abah berhasil dengan cara-cara ya Yang lain. cara yang lain. Gitu. Tapi pasti ada aja sih yang ya kepengen pasti. Jadi ibaratnya Abah ini sudah berhasil melewati ujian untuk pesugihan, Udah. tetapi batal alhamdulillah. Nah, setelah melewati ujian itu dari Tuhan dan berhasil, alhamdulillah banyak yang ngasih modal, Ya. usaha, dan ternyata hutang pun terbayar lunas. Terbayar, alhamdulillah sampai saat ini saya. Kalau boleh tahu tempat pesugihan di Banjarnya itu Pulau Majeti bukan? Di daerah lingkungan Bisa Pulau Majeti. jangan disebutkan Bang. Nanti efeknya kan kita tidak ada yang lain. Jadi itu ini disensor aja. Ya, dan ini sedang rame. Denny Sumargo itu sedang wawancara orang yang pernah di Pulau Majeti, dan alhamdulillah hidupnya itu sampai sekarang selalu diganggu sama jin, setan, Itu. dan itu tantangannya jangan Iya. sampai terjerumus ke Ya, hal-hal ya. yang rayuan setan ibaratnya gitu. berarti lokasi Abah juga sama di Pulau Majeti. Lingkungan itu, daerah situ. Berarti banyak berartinya. Iya. Dan banyak yang gagal, termasuk kakek yang nikahnya 86 kali ikut pesugihan di sana, dilempar sama jinnya Ya, itu. sampai beberapa kilometer karena memang sulit Iya. sedang menjalaninya, dan sulit juga ketika sudah berhasilnya. Dan yang didapat bukan kebahagiaan tentunya, tapi kesengsaraan. Kesengsaraan. Nah, Bang, ini satu mungkin yang saya penasaran dari tadi, mungkin teman-teman juga yang lihat penasaran juga. Nah, itu Abah waktu pas mau ritual itu Abah sempat lihat iprinya nggak, rupanya kayak gimana, pakaian seksi atau misalkan telanjang? Seksi. Nah, Pakaian ini seksi. Mulusnya Seksi kayak sebetulnya mulut. Pokoknya saya udah beberapa puluh tahun dimanapun juga saya udah kemana-mana kita keliling, barulah seperti itu perempuan. Waduh, menornya minta bikin ampun. menggoda gitu, Bah. Ya, siapa orangnya yang nggak kegoda coba? Nah, ini maksudnya gini, coba Abah gambarkan nih. Pas Abah pertama ketemu, pas lihat tuh ibunya kan pasti di rumah. Kan begini, pas begitu kuncen udah anduk-anduk, udah dipanggil, langsung rumah datangnya. Oh. Jadi bukan batu. Kita kan duduk di batu. Di batu tuh besar amat. Berdua sama kuncen. Kok kenapa tiba-tiba Di kita rumah. bukan di dekat batu, Iya. bukan di tanah, rumah aja langsung. Rumah Perempuan udah ada di kamar. Waduh. Ada berapa itu Bah? Cuma satu. satu. Cantiknya secantik artis bukan, Pak? Artis mah nggak cantik. Oh, cantik kalah. Jadi pada saat ada wanita cantik muncul, Bapak langsung berdiri. Langsung kita Maksudnya mau. berdiri kaget gitu. Kaget. Cuman kalau udah dilihat dia udah tidur, udah seksi amat. Udah terlentang. Ilah. Itu pakaiannya pakai BH aja. Cuman BH sama selempak aja. Selempak. Waduh. Bukan pakaian kerajaan Bukan. zaman dulu, pakai Bukan, mahkota bukan. seperti itu. Pokoknya cantik aja lah. Siapa yang nggak menggoda gitu. Cantiknya seperti itu.
Dan Nah. seksinya minta ampun. Nah itu berarti sesudah abah lihat seperti itu, Kuncen kan udah hilang berarti. Kuncen mah apa nungguin? Nungguin di situ, di tempat itu, cuman Abang udah suka. dipanggil, ini katanya. Cek bahasa Sunda, iya jodoh anjeun. Mm-mm. Ayeuna geura datang ka dieu, Mm-mm. geura pagihan. Dah, Nah, gitu. setelah si wanita tersebut menampakkan diri, pernah gak mengucapkan ngobrol dengan bapak Ayo begitu? mas gitu gimana? Heeh. Pokoknya dia merayu aja langsung ngajak tidur. Kalau boleh Pas tahu rayuannya begitu gimana, kita Pak? mau bersetubuh, kita ingat astagfirullahaladzim. Oh. Langsung hilang. Oh. Betul-betul hilang, bukan Hilang amarah aja. jadi. Biasa lagi, Batu lagi. batu lagi. Hmm. Rumah itu yang mewah itu tidak ada sama sekali, seperti tadi aja pertama. Berarti tidak boleh menyebut asma Allah Nah, berarti. jangan kalau masalah itu mah. Alhamdulillah. Berarti Ya. apa secara tidak langsung diselamatkan. Iya, diselamatkan syariatnya sama itu. Berarti kita jangan terjerumus masalah jalan yang itu. Jalan yang terbaik juga banyak. Iya. Ya kita alhamdulillah Pak Kuncen itu dia menjalankan sama kita, dikarenakan kita betul-betul menjeritnya supaya kita ketolong untuk pembayaran utang. Yang utang biasanya sama saya menagih suka marah Pak. Pas begitu datang ke rumah nggak biasa-biasa aja. Baik. Ya nanti ajalah kalau kita udah rezeki, kita juga lagi ikhtiar entah kapan. Cuman saya tidak bisa menjanjikan kalau kita sudah berhasil langsung kita dikasih entah sekaligus entah dicicil. Ya bilang dia ya alhamdulillah. Ya kita langsung kita udah tamat puasa, kita disuruh pulang. Pas datang ke rumah bilang istri, Kak katanya udah dua kali ke rumah katanya. Yang nagih. Bukan nanyain ya mau ngapain, katanya cenah mau butuh permodalan, ada modal sedikit mah untuk menjalankan, boleh aja kalau mau dipakai mah. Oh, alhamdulillah. Mau digenti udah ada, nggak mau dia. Alhamdulillah. Udah katanya itu milik Buat kamu. kamu aja gitu ya. Utang alhamdulillah kebayar. Ya waktu itu kalau sekarang mah mungkin kita utang 700 jutaan. Masya Allah. Waktu dulu. Subhanallah, Waktu 700. sekarang 700 juta. 700 Iya. juta. Kalau zaman dulu mah mungkin. Itu waktu dulu jutaan waktu gitu. togel saya keganggunya. Oh, dapat hutang gara-gara main togel. Yang kuponnya tuh, yang 1.000 satu kuponnya tuh. Itu dulu. Iya. Ya, masuknya kan permainan judi. Iya, Kalau zaman sekarang judi online. banyak tuh teman-teman yang rusak seperti itu. Nah Bang, ini kan dengar-dengar Abah juga sering sekali kedatangan para tamu-tamu yang mempunyai hajat. Entah itu orang yang kesusahan, entah itu orang yang kesulitan hutang juga. Dan katanya Abah juga bisa mencarikan jalan keluar. Nah mungkin mekanismenya seperti Abah, barangkali nanti penonton ada yang ingin bertemu dengan Abah. Nah gitu misalkan apakah sama Abah dikasih uang, apa dikasih syariat atau gimana? Mungkin Abah bisa terangkan. Dan Kalau yang sudah datang ke rumah, ya. yang mau usaha lancar lagi, yang mau hajatan, itu cuman kalau mau hajatan cuman hanya dipinta uang aja 100.000 sama saya. Oh. Nanti kalau udah dikerjain sama saya baru dikasih lagi untuk bibit. Langsung masuk kotak Oh, hajatan. kebiasaan. Ya pebiasa namanya. Ya, cuman begini, mau matang apakah mau yang mentah? Kalau mau matang berarti kita yang ngerjakan, dia cuman hanya duduk manis. Kalau mau yang mentah berarti dia yang mengerjakan, dikasih sama saya wiridnya. Gitu. Oh. Boleh itu siapapun yang mau keperluan sama saya ya boleh-boleh aja. Berarti dikasih uang penarik gitu ya. Kasih uang penari. Syariatnya Ya. mancing. Kalau yang hajatan, kalau umpamanya yang jualan bangkrut, mau bangkit lagi, atau umpamanya yang kita mau berantakan sama istrinya, ya insya Allah lah apapun juga. Yang sudah datang ke sini udah macam-macam. Kalau untuk alamat Abah boleh sebutkan Pak? Ya boleh saja. Di mana boleh Abah sebutkan? Desa Kalapa 2, Ya. Kecamatan Lemahsugi, Kabupaten Majalengka. Dengan Abah Tarma. Ya, itu udah pada tahu di Telaga, di Bantarujeg, udah pada tahu. Cuman
Kalau mau ke alamat saya yang paling gampang, langsung aja datang ke Kecamatan Bantarujeg. Dari manapun juga. Oh iya, ketemu. Kalau daerah Pakidulan, lah Cikijing, Telaga. Nah dari Telaga nanyain jurusan Bantarujeg mana. Nah dari Bantarujeg nanyain lagi jurusan Desa Kelapa II. Depan masjid, berhenti, saya belakang masjid, belakang balai desa, Desa Kelapa II, RT 5 RW 2. Ya, Itu alamat saya. Pemahat batu. Ya. Bapak siapa yang suka bikin? Ya udah Bah, terima kasih atas kisahnya. Mudah-mudahan kita dan semua penonton bisa mengambil hikmah dari kisah Abah ini. Jangan ikut tergiur dengan hal-hal pesugihan atau hal-hal berhubungan dengan hal gaib. Itu pasti ada konsekuensinya. Ya. Tidak ada orang yang berhasil 100%. Tidak ada. Dan ujung-ujungnya pasti ada hal buruk yang akan menimpa. Dan alhamdulillah Abah sempat mengalami hal seperti itu, dan pada akhirnya dengan cara jalan Allah lah beliau bisa menuntaskan segala urusannya. Mudah-mudahan Abah selalu sehat ya Abah ya. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Lek nyian